Biasanya, Desember adalah bulan puncak kemegahan Bali. Bandara Ngurah Rai dipadati antrean panjang, pantai Kuta dipenuhi payung warna-warni, jalanan Ubud macet oleh wisatawan asing, dan sopir pariwisata bersorak karena orderan tak pernah putus. Tapi tahun ini, semuanya berubah total. Di saat libur Natal dan Tahun Baru, Nataru, seharusnya mencapai puncaknya, Bali justru lengang. Jalan-jalan yang biasanya macet kini lancar. Hotel mewah dan villa eksklusif sepi pemesan. Bahkan, pantai-pantai ikonik seperti Sanur, Seminyak, dan Nusa Dua terlihat seperti lokasi syuting film pasca kiamat. Tenang, sunyi, dan nyaris tanpa jejak manusia. Sementara itu, di sisi lain Asia Tenggara, Thailand bersorak. Penerbangan ke Bangkok, Phuket, dan Chiang Mai full booked. Wisatawan dari Eropa, Australia, bahkan Asia Timur, yang dulu setia ke Bali, kini beralih ke negeri Gajah Putih. Mereka memilih pantai Phuket yang kini lebih murah, visa on arrival yang lebih mudah, dan kampanye pariwisata Thailand yang agresif dan terintegrasi. Di Bali, sopir wisata, pemilik warung, dan pengelola homestay hanya bisa menatap kosong. Banyak dari mereka mengaku pendapatan turun, hingga 40% dibandingkan tahun lalu. Yang dulu antre di depan hotel untuk dapat tamu, kini duduk berjam-jam di pinggir jalan, menunggu pelanggan yang tak kunjung datang. Beberapa bahkan terpaksa menggadaikan motor, atau meminjam uang, untuk menutup kebutuhan keluarga. Lalu, mengapa ini terjadi? Banyak faktor saling bertaut. Pertama, kampanye pariwisata Thailand yang lebih gesit dan responsif. Saat Bali masih sibuk memperdebatkan regulasi seperti pajak pariwisata atau larangan drone, Thailand langsung menawarkan paket liburan murah, diskon penerbangan, dan kebijakan visa yang super fleksibel, termasuk program visa on arrival yang diperluas dan masa tinggal yang diperpanjang. Kedua, isu keberlanjutan dan overtourism di Bali mulai direspons serius oleh wisatawan global. Banyak turis asing yang kini sengaja menghindari destinasi yang terlalu ramai, mencari pengalaman yang lebih autentik dan minim jejak ekologis. Sayangnya, Bali, dengan citra paradise-nya, justru dianggap terlalu komersial, terlalu ramai, dan terlalu mahal dibandingkan 5 tahun lalu. Ketiga, biaya hidup di Bali terus naik, sementara fasilitas tak selalu sebanding. Harga sewa villa melonjak, makanan di restoran turis 2-3 kali lipat dari harga lokal, dan transportasi jadi mahal. Sementara di Thailand, dengan uang yang sama, wisatawan bisa mendapat pengalaman lebih lengkap, dari kota, pantai, gunung, hingga budaya, dalam satu paket terjangkau. Tapi yang paling menyakitkan, adalah minimnya strategi pemulihan pariwisata Bali pasca pandemi. Sementara negara tetangga berlomba menarik wisatawan dengan insentif, Bali justru terjebak dalam ego lokal. Larangan ini, aturan itu, pajak ini, regulasi itu,